mahasiswa Nardian Sada Mojokerto ingin melakukan pemeriksaan 12 syaraf kranial. Gunanya untuk menginervasi dari wajah sampai bahu pada manusia, sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan. Ketika kita mendapatkan hasil yang abnormal, maka kita dapat mengidentifikasi bagian mana yang tidak normal atau terdapat gangguan. Semoga video ini bermanfaat. Yang pertama, nervus 1, yaitu nervus olfaktorius. Tujuannya untuk mengetahui ketajaman penciuman pada pasien. Pertama, kita meminta pasien untuk menutup mata, kemudian meminta pasien untuk menutup bagian hidung sebelah kiri. Mbak, tolong ditutup matanya, kemudian tutup hidung bagian kiri. Nanti tolong identifikasi bau yang saya berikan. Kopi, balsem. Kemudian kita meminta pasien untuk melakukan yang sebelahnya. Kemudian nervus yang kedua yaitu nervus opticus. Di sini pemeriksaannya ada dua, yaitu dengan visual dan dengan lapang pandang. Yang pertama dengan visual. Kita berada 6 meter dari pasien. Kemudian meminta pasien untuk menutup salah satu matanya. Mbak, tolong tutup matanya yang sebelah kanan. Nanti ikuti sebutkan jari yang saya angkat. 4, 5, 1. Kemudian nanti kita tes juga yang sebelahnya. Yang kedua yaitu pemeriksaan lapang pandang. Kita meminta pasien untuk menutup mata yang sebelahnya. Mbak, tutup mata yang sebelah kiri. Kemudian lihat bagian tengah hidung saya. Nanti jika saya menggerakkan benda, Mbak bilang sudah menghilang atau masih terlihat dalam batas normal. Masih. Kemudian tutup yang sebelahnya nanti. Masih. Selanjutnya nervus 3, 4, dan nervus 6, di mana yang diperiksa yaitu gerakan bola mata dan gerakan refleks pupil. Yang pertama kita mengecek gerakan bola mata. Mbak, nanti tolong ikuti benda yang saya gerakkan, entah itu ke kanan, ke atas, ke bawah, atau ke samping. Kemudian yang kedua kita lakukan refleks pupil dengan cahaya untuk mengetahui adanya miosis dari pupil. Kemudian kita memeriksa daya akomodasi dari pupil dengan mendekatkan atau menjauhkan benda. Selanjutnya nervus 5 yaitu nervus trigeminus, di mana kita mengetahui otot-otot pengunyahan. Di sini terdapat motorik dan sensorik. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan yang motorik. Kita menginstruksikan kepada pasien untuk menggigit gigi, saling menggigit gigi. Mbak, tolong giginya digigit. Kemudian kita mempalpasi bagian musculus masseter dan musculus temporal. Permisi ya Mbak. Gigit. Di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya kontraksi atau tidak. Untuk pemeriksaan nervus 5 yang kedua yaitu pemeriksaan sensorik. Kita instruksikan kepada pasien untuk menutup mata. Kemudian kita memberikan rangsangan kepada pasien dan nanti pasien akan menjawab apakah itu halus maupun tajam. Mbak, tolong ditutup matanya. Nanti ketika saya berikan rangsangan, Mbaknya menjawab apakah itu halus ataupun tajam. Siap ya Mbak? Ya. Halus.
tajam, halus. Selanjutnya nervus 7 yaitu nervus facialis, di mana pemeriksaannya ada dua, yaitu motorik dan sensorik. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan motorik. Yang pertama, kita meminta pasien untuk memejamkan mata dengan kuat, kemudian kita membukanya. Apakah pasien dapat membuka ataupun tidak? Mbak, tolong tutup matanya dengan kuat. Permisi ya, Mbak. Di sini otot mata pasien sangat kuat karena pasien tidak dapat membukanya. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemeriksaan yaitu menginstruksikan kepada pasien untuk menaikkan alisnya. Mbak, tolong naikkan alisnya. Tujuan dari kita meminta pasien untuk mengangkat alis yaitu untuk mengetahui apakah simetris atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan yang ketiga yaitu meminta pasien untuk mengembungkan pipinya. Mbak, tolong kembungkan pipinya. Yaitu pemeriksaan sensorik. Kita meminta pasien untuk mengidentifikasi rasa yang diberikan pada lidahnya. Mbak, nanti saya akan menetesi beberapa tetes pada lidah Mbak. Nanti Mbak, apa yang dirasakan Mbak, tolong Mbak langsung tunjuk di kertas ini. Sebelum pemeriksaan selesai, Mbak jangan memasukkan lidahnya. Mbak, tolong julurkan lidahnya lebih panjang lagi. Permisi ya, Mbak. Selanjutnya nervus 8 yaitu nervus vertibulococlear atau pada pendengaran. Kita menginstruksikan kepada pasien untuk menutup telinga bagian kanan. Kemudian pemeriksa mengetuk telinga pasien bagian kiri bagian belakang. Kemudian di sini pasien dapat mendengar dengan baik atau tidak. Mbak, tolong ditutup telinga yang bagian kanan. Kemudian pemeriksa mengetuk telinga kiri pasien bagian belakang. Mbak, apakah dengar? Dengar. Kita mengetuk dari yang terkeras sampai yang terendah. Selanjutnya ada nervus 9 dan nervus 10, yaitu nervus glossopharyngeal dan nervus vagus. Pemeriksaannya sendiri yaitu dengan cara menelan dan mengetahui letak ovula. Yang pertama, kita mengetahui refleks menelan. Kita meminta pasien untuk minum dan kita mengamati bagian leher ada naik turun atau tidak, sehingga kita dapat mengetahui nervus tersebut bekerja baik atau tidak. Mbak, tolong diminum. Pemeriksaan selanjutnya yaitu untuk mengetahui letak ovula. Kita menginstruksikan kepada pasien untuk membuka mulut dan mengatakan A. Mbak, tolong buka mulutnya dan katakan A. Di sini nilai normalnya yaitu letak ovula berada di tengah. Selanjutnya nervus 11 yaitu aksesorius, di mana pemeriksaannya yaitu ada dua, yaitu di musculus thermocleidomastoidosius dan musculus trapezius. Yang pertama kita lakukan di musculus thermocleidomastoidosius, yaitu dengan cara meminta pasien untuk memiringkan salah satu kepalanya ke salah satu sisi. Mbak, miring ke kiri. Kemudian kita melakukan tahanan kepada pasien dan kemudian kita melakukan palpasi di bagian leher pasien.
apakah ada kontraksi atau tidak. Kemudian kita melakukan yang sebelahnya. Mbak tolong miring ke kanan. Dan kita juga sama melakukan tahanan kepada pasien dan kita lakukan palpasi di leher. Apakah ada kontraksi atau tidak. Kemudian yaitu melakukan pemeriksaan muskulus trapesius. Kita melihat bahu pasien, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita meminta pasien untuk menggerakkan bahunya ke atas dengan cara kita memberikan tahanan. Mbak, angkat bahunya. Lagi. Apabila pasien dapat mengangkat tahanan atau mendorong tahanan yang diberikan oleh pemeriksa, maka kekuatan bahu pada pasien kuat. Yang terakhir yaitu nervus 12 atau nervus diploglosus, di mana saraf ini untuk mengetahui kekuatan saraf pada lidah. Yang pertama kita meminta pasien untuk membuka mulut, tujuannya untuk mengetahui apakah lidah ada di tengah atau ada di samping. Normalnya lidah berada di tengah. Mbak, tolong buka mulutnya. Kemudian yang kedua, kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Mbak, keluarkan lidahnya. Normalnya lidah ada di tengah. Cukup sekian pemeriksaan syaraf kranial dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.